Shalom, selamat pagi. Ayo kita baca lagi Mazmur 103. Ini Mazmur yang luar biasa. Dari ayat 1 itu juga sudah luar biasa. Dari Daud ini ya, Daud yang menuliskan. Daud bilang, "Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku." Ayat 2, "Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali." Ya. Ayat 6, "Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas." Lalu ayat 7, "Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatan kepada orang Israel." Ini ada dua hal yang beda ya. Kalau kepada Musa, Tuhan perkenalkan jalan-jalannya ya, atau cara kerjanya seperti apa. Tapi perbuatan-perbuatannya, hasilnya ya, yang mungkin diharapkan banyak orang, itu yang lihat tuh orang Israel ya. Nah, ini ada dua hal nih, kita mau hanya hasilnya saja ataukah kita juga mau belajar jalan-jalannya seperti yang Tuhan ajarkan kepada Musa ya. Kalau kita cuma terima hasilnya saja, kita menjadi anak-anak terus ya, kita nggak bertumbuh ya. Kita selalu merengek ya, minta sesuatu, itu seperti anak yang badannya bertumbuh dewasa tapi pemikirannya nggak bertambah dewasa. Paulus berkata, "Jadilah anak-anak ya dalam kejahatan, tapi kalau sudah," maksudnya begini, "ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, tetapi sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu." Kenapa? Karena aku belajar jalan-jalan Tuhan. Aku belajar bagaimana untuk hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Sehingga aku bisa menikmati tidak hanya perbuatan-perbuatannya yang besar, tapi juga aku hidup dalam tuntunannya ya. Ayat 8, "Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia." Ayat 9, "Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita." Nah, ini ayat 13 ya. "Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia." Nah, kita perlu belajar mengenal Tuhan juga sebagai Bapa ya. Dia Bapa yang baik. Ada beberapa lagu yang menunjukkan, mengajarkan kita tentang kasih Bapa kepada kita ya. Ya, misalnya ini, "Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu.
Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Saya sangat suka lagu ini ya. Kalau saya nyanyi ya, entah pakai gitar atau saya mungkin di kamar mandi sambil mandi ya, saya sangat menikmati ya. Bagi saya Tuhan itu Bapa yang sangat baik, sangat peduli, sangat care ya. Ya bukan hanya karena firman Tuhan ngajarkan itu ya, tentu pertama-tama kita harus belajar percaya firman Tuhan. Tapi banyak pengalaman, banyak situasi yang sudah dilalui itu semakin meneguhkan bahwa dia Bapa yang baik. Dia begitu peduli buat kita semua. Kesadaran bahwa kita ini anak-anaknya itu seharusnya semakin bertumbuh. Yohanes 1 ayat 12 berkata demikian kan. Semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberi otoritas, diberi kuasa, exousia itu ya, diberi otoritas untuk menjadi anak-anak Allah. Nah sadari itu ya. Bahkan Tuhan Yesus waktu di muka bumi dia bilang, kalau kamu berdoa, ya berdoa seperti ini, Bapa kami yang di sorga. Ya, dia bilang itu Heavenly Father, Bapa yang di sorga, Bapa surgawi. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah itu saja sudah luar biasa. Kita diajar menyebut Tuhan itu dengan panggilan Bapa. Ya, di kitab Roma, di kitab Galatia, Roh Kudus itu yang mengajari kita sehingga kita bisa memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Lalu ketika kita berkata dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, ya artinya kita mengakui wilayah kerajaan sorga itu ada dalam hidup kita. Dan karena itu hukum-hukum sorgawi itu berlaku dalam hidup kita. Tinggal kita perlu belajar bagaimana bergerak dalam kerajaan sorga, dalam kerajaan Bapa. Supaya hukum-hukum sorgawi itu bekerja dalam hidup kita, mengatasi semua hukum-hukum dunia. Kita ikuti prinsip-prinsipnya, kita lakukan dengan iman. Ya saya sering bagikan ya kepada banyak orang. Kalau pepatah dunia mengatakan rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya ya. Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai itu betul, nggak salah, kita perlu rajin, kita perlu hemat, jangan boros. Tapi ada ayat di firman Tuhan yang mengajarkan ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada ayat yang mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi walaupun kita juga rajin ya, kita belajar, kita juga belajar hidup hemat, tidak boros. Tapi kita juga di atas segalanya kita belajar takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan itu permulaan pengetahuan. Kepandaian, hikmat Tuhan akan berikan buat kita. Hikmat itu lebih dari sekedar pandai ya. Kalau kita pandai mungkin kita ya katakan pandai pelajaran matematika, pandai mengarang, pandai berbahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lain ya. Tapi kalau wisdom, hikmat itu practical knowledge ya. Artinya pengetahuan praktis yang diterapkan pada situasi tertentu. Itu hikmatnya, wisdom. Tuhan bisa kasih hikmat dengan banyak cara. Karena itu di samping kita belajar, kita rajin, tapi kita perlu bertumbuh dalam sikap hati takut akan Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan hikmat bagi kita dalam segala situasi. Nah kemudian kita belajar mengikuti dia. Sehingga walaupun kita hidup hemat artinya tidak boros. Tapi kita juga punya hati yang generous, yang murah hati. Kita menolong orang lain dalam tuntunannya. Ya kita nggak buang-buang uang sembarangan. Tapi Tuhan menuntun kita yang dikatakan di Amsal itu menyebar harta tapi bertambah kaya. Maksudnya menyebar itu seperti menyebar benih di tanah yang subur. Ya, waktu kita menabur benih,
di tanah yang subur, maka benih itu akan bertumbuh dan benih itu akan menghasilkan buah, menghasilkan tuaian untuk kita bisa nikmati. Jadi artinya kita itu hidup hemat tuh bukan karena kita takut miskin atau kita takut nggak bisa makan ya. Ada orang-orang yang seperti itu ya. Dia begitu pelit kasarnya ya. Dia kumpulkan sebanyak mungkin waktu dia mungkin kesulitan, barangkali itu membentuk dia ya. Sehingga ketika dia mulai diberkati, dia tetap pelit ya karena dia punya ketakutan nanti tahun depan bagaimana ya. Nanti kalau sudah sekian tahun saya mesti gimana? Saya nggak punya simpanan lagi ya. Hidup penuh dengan ketakutan. Padahal sebenarnya Tuhan pelihara kita tuh day by day. Tentu kita perlu belajar untuk bijak ya. Yusuf itu kalau kita baca di perjanjian lama, Tuhan kasih tahu ada 7 tahun kelimpahan, lalu ada 7 tahun kelaparan. Maka setelah itu perlu hikmat bagaimana menyimpang 7 tahun kelimpahan yang didapat ini. Sehingga nanti waktu 7 tahun kelaparan tetap bisa hidup, bisa menikmati semuanya, bahkan banyak orang bisa ditolong dan akibatnya makin diberkati ya. Itu ada satu hal ya di situ. Tapi bukan berarti kita bergantung sama simpanan kita ya. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu punya kuasa memberkati kita lewat banyak cara. Tapi juga bukan berarti hidup semaunya ya. Kita buang uang kemana saja, hidup boros, enggak seperti itu. Kalau dibilang menyebar harta bertambah kaya, itu artinya menabur benih dalam tuntunan Tuhan. Dan hasilnya itu kembali berlipat kali ganda. Kan ada ayatnya bilang, give and it shall be given. Ya, ada ayatnya mengatakan berilah maka kamu akan menerima, kepadamu akan diberi ya. Kembali ke ayat ini ya, Mazmur 103:13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya. Tuhan juga bilang itu di kitab Injil, Bapa manakah di antara kamu yang memberikan ular atau kalajengking ya, atau sesuatu yang jahatnya. Kalau anaknya minta roti, minta ikan. Karena nggak seperti itu. Ya. Jadi kalau kamu yang jahat saja tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ya, ada juga lagu lain yang kayak begini nih. Bapa engkau baik, Bapa engkau baik, kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau, Bapa engkau baik, Bapa engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau, Bapa ku cinta Kau, Bapa ku cinta Kau. Merenungkan Bapa kita sebagai Bapa yang baik itu sangat tidak hanya encouraging ya, membangkitkan semangat, menghibur, menguatkan, tapi juga membangkitkan iman kita ya.
Coba renungkan ya, di saat-saat mungkin kita mengalami masa-masa yang sulit ya. Saya ingat ya ketika dulu ada masa-masa yang sulit ya, waktu saya kuliah ya. Dan ada masa ketika saya rasanya, wah bagaimana saya untuk melanjutkan kuliah saya ya, karena saya tinggal di, uang kuliah sih murah karena sekolah negeri. Tapi saya perlu biaya untuk kos ya, kontrak kamar ya, katakanlah seperti itu, dan juga biaya hidup sehari-hari. Nah, saya punya teman-teman yang kami sama-sama satu SMA ya, dan waktu itu ketika ketemu ya, saya bisa ngomong seperti ini, walaupun pada saat itu saya belum tahu terlalu banyak, tapi saya bilang begini yang sampai sekarang saya nggak lupa. Saya bilang bahwa gue yakin kalau Tuhan sudah bawa gue masuk di tempat ini, gue akan selesai dan Tuhan akan cukupkan semuanya ya. Dan memang betul itu terjadi ya. Hanya pengertian yang simpel sekali. Kalau Tuhan sudah bawa ke sini, masa Tuhan mau berhenti tengah jalan gitu? Kan itu rencana Dia ketika orang Israel keluar dari Mesir, kan bukan untuk mereka itu mati di padang gurun ya. Mereka tuh mesti masuk ke tanah perjanjian. Tapi karena mereka nggak percaya, mereka berkali-kali berontak kepada Tuhan, meragukan Tuhan. Akhirnya ya kesalahan mereka. Pikirannya nggak mau berubah, paradigmanya nggak bisa diubah. Mentalnya tetap mental budak, tetap mental pengen kerja di Mesir. Ya, walaupun sebelumnya mereka menjerit-jerit karena diperbudak. Istilahnya kalau kerja itu gajinya kecil, pas-pasan ya. Nggak cukup, bukan pas-pasan, malah nggak cukup ya. Lalu berdoa menjerit kepada Tuhan. Nah ketika Tuhan beri jawaban, mereka dibawa keluar, mereka diharapkan belajar percaya kepada Tuhan. Kalau sebelumnya bergantung pada gaji yang ada di Mesir, bergantung kepada satu sistem di mana mereka dengan susah payah harus bekerja, hasilnya juga nggak cukup. Tapi sekarang mereka diajar untuk percaya kepada Tuhan, untuk percaya bahwa besok ada berkat lagi. Ya, itu butuh waktu. Ya, merubah cara berpikir. Kalau sebelumnya bergantung pada sesuatu sistem, maka kemudian diajar lepas dari sistem tersebut, bergantung kepada Tuhan. Dan itu enggak semalam Tuhan buat itu loh. Sebelum itu Tuhan dibawa keluar dari Mesir, orang Israel mengalami banyak mujizat ya. 10 tulah yang kena ke Mesir, mereka enggak kena ya. Dan ketika mereka mau keluar dari Mesir, ketika mereka minta barang-barang dari orang-orang Mesir, dikatakan Tuhan membuat orang Mesir itu bermurah hati kepada orang Israel. Sehingga akhirnya mereka memberikan semua yang diminta oleh orang Israel. Itu kayak upah yang ditahan sekian ratus tahun itu diberikan dalam waktu semalam. Ya, itu dikatakan pada saat itu disebutnya kalimatnya itu orang Israel merampok orang Mesir ya. Ya, padahal mereka minta aja dan dikasih semua ya. Ayo pergi udah cepat bawa barang-barang kami ini, jangan di sini ya. Mereka pergi. Mereka mengalami mujizat itu. Mereka mengalami bagaimana laut beraut terbelah dua. Harusnya itu lebih dari cukup buat mereka untuk percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang ajaib yang dapat diandalkan. Nah, bagaimana dengan kita? Kita banyak mengalami mungkin jawaban doa. Kita sudah melihat banyak mujizat. Mari belajar terus percaya kepada Dia. Ada satu cara berpikir yang perlu diubah. Bergantung penuh sama Tuhan. Nah kalau orang Israel waktu itu semuanya lulus, ya mereka mau percaya pada Tuhan, akhirnya mereka akan masuk tanah perjanjian. Dan di tanah perjanjian ini mereka bisa kerja serajin-rajinnya mereka dan hasilnya nggak terbatas ya. Kalau di Mesir itu not enough ya, nggak cukup. Kalau di padang gurun itu just enough ya, cuma cukup untuk 1 hari, besok mesti percaya Tuhan akan berkati lagi. Tapi gak pernah kurang, gak sakit dan pakaiannya gak rusak selama 40 tahun ya. Sepatu kasutnya gak rusak gitu. Ada hamba Tuhan yang gambarkan kelihatannya itu pakaian sama sepatu yang dipakai mereka itu tumbuh bersama tubuh mereka. Jadi nggak perlu ganti ya, pakaiannya membesar sesuai usia mereka, sepatunya juga begitu ya. Ya apapun ya pengertiannya, tapi firman Tuhan katakan baju sepatu mereka tidak rusak ya, selama 40 tahun itu mereka boleh bertumbuh terus. Nah itu lebih dari cukup untuk belajar bergantung sama Tuhan, masuk di tanah perjanjian dan jadi rajin dan menikmati hasil yang tidak terbatas ya. God is good ya, all the time. Amin.